Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian kristologi kita akan berlanjut dengan topik Maria dipilih Tuhan menjadi saksi kebangkitan. Maria Magdalena adalah saksi kebangkitan pertama. Seorang perempuan yang dipilih Yesus untuk mengetahui pertama kali bahwa Yesus bangkit. Lalu Maria Magdalena, karena dia menjadi saksi kebangkitan pertama. Pak Bambang, tidak ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Maria Magdalena dipilih Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus. Bambang Nursena ini mengada-ada. Maria datang ke gua kuburan membawa minyak dan rempah-rempah untuk menyembuhkan suami kesayangannya, seperti bagaimana dijelaskan dalam Markus. Menurut Injil Yohanes, ketika Maria Magdalena datang, kuburan Yesus sudah kosong. Dan Maria tidak tahu apa yang terjadi sehingga kubur kosong. Itu cerita dalam Alkitab. Maria Magdalena juga tidak tahu di mana gerangan suaminya tercinta, sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes pasal 20 ayat 15. Bagaimana mungkin Maria dipilih Yesus menjadi saksi kebangkitan, sementara menurut Injil-Injil Maria tidak tahu dan tidak menyaksikan kebangkitan. Tidak tahu kebangkitan. Penulis Injil tidak tahu apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Yosef of Arimatea dan Nikodemus terhadap Yesus di dalam gua di mana Yesus dirawat. Mereka ini, Pak Bambang, adalah ring satu yang tahu persis apa yang terjadi pada diri Yesus. Ring dua ini adalah para murid-murid yang sudah melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Matius pasal 26 ayat 56. Jadi mereka tidak tahu menahu apa yang terjadi pada diri Tuan Guru mereka, Pak Bambang. Seharusnya Pak Bambang bertanya kepada Maria Magdalena atau Yosef of Arimatea yang merawat Yesus. Kok Pak Bambang bertanya kepada Paulus yang berada 1315 km dari Yerusalem, yang tidak pernah menyaksikan peristiwa penyaliban dan tidak tahu apa yang terjadi dalam gua di mana Yesus dirawat? Lalu apa yang kemudian terjadi? Pak Bambang disuapi oleh Paulus dengan mitos Kristus, Tuhan penyembah berhala agama misteri yang mati dan bangkit kembali. Makanya pemirsa, jangan heran kalau Pak Bambang Nursena kemudian terjerumus menjadi penganut ajaran penyembah berhala agama misteri, penyembah Kristus. Paulus dan pendukung-pendukungnya yang mengimani kebangkitan Yesus tanpa tahu apa yang terjadi ini dijelaskan oleh A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive. A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 241. Those who had not seen but had believed wrote resurrection story for the congregation whom they serve. We need not surmise that the first to write such story down were fabricating falsehood. Sekali lagi, were fabricating falsehood. As we can tell from reading Paul's letter to the Corinth, the resurrection was a full realized fact of the imaginative life of this community. Pak Bambang, mereka yang tidak pernah melihat peristiwa kebangkitan tetapi percaya, persis seperti Bambang Nursena, menulis cerita tentang kebangkitan untuk keperluan jemaat mereka. Kita tidak perlu meragukan bahwa yang pertama menulis cerita ini mengarang cerita palsu. Sekali lagi, kita tidak perlu meragukan bahwa yang pertama menulis cerita ini mengarang cerita palsu. Sebagaimana dijelaskan ketika membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Coba lihat. A.N. Wilson sendiri mengatakan bahwa Paulus mengarang cerita palsu, di mana cerita tentang kebangkitan merupakan bukti nyata kehidupan imajinatif masyarakat ini. Itu kehidupan imajinatif masyarakat di Korintus tentang Kristus yang mati dan bangkit kembali, bukan fakta sejarah Yesus, Pak Bambang. Bapak mengada-ada. Kenyataan ini dijelaskan pula oleh Thomas L. Thompson, pakar Alkitab dari University of Copenhagen, Denmark, dalam bukunya The Messiah Myth di halaman 4. Apa kata Thompson? Praktis tidak ada sejarah Yesus yang tersisa. Tidak ada.
Mencari biografi Yesus adalah pekerjaan yang sia-sia. Apa yang ada dalam Injil dan tulisan Paulus adalah cerita tentang Kristus yang mencerminkan pernyataan keimanan mereka. Jadi Pak Bambang, Paulus menawarkan Yesus yang sudah dikristuskan sebagai Tuhan agama misteri kepada jemaatnya di Korintus, bukan karena dia menyaksikan kebangkitan Yesus. Sekali lagi, bukan karena Paulus menyaksikan kebangkitan Yesus atau mendapatkan laporan resmi dari Maria Magdalena sebagai saksi kunci, sebagaimana klaim Bambang Nursena. Sama sekali tidak. Paulus menawarkannya karena Yesus yang sudah dikristuskan ini tinggal disesuaikan dengan pola penyembah berhala yang mereka percayai. Dengan kegigihan dan kelihayan Paulus ini, akhirnya Kristus Yesusnya laris manis untuk menggantikan para dewa dan Kristus uzur penganut agama misteri di Korintus. Pak Bambang, Burton L. Mack, profesor asal-usul Kristen, dalam bukunya Who Wrote the New Testament di halaman 225 menjelaskan Korintus sebagai kota penyembah berhala. There were temples and sanctuaries for Apollo, Aphrodite, Asclepius, Poseidon and Demeter, as well as for Isis, Serapis, and the Asian Mother of Gods. Ada banyak kuil dan altar untuk dewa Apollo, Aphrodite, Asclepius, Poseidon, Demeter, serta untuk dewa Isis dan para tuhan ibu di Asia. Ini penuh berserakan di Korintus. Paulus tidak tahu apa yang terjadi pada diri Yesus. Ini dijelaskan oleh Robert Funk dalam bukunya Honest to Jesus, halaman 35. Apa kata Robert Funk? The cultured, educated Jew or Paul who did not know Jesus personally identify Jesus as a savior figure of Hellenistic type, a dying, rising god, such as Osiris in the Isis cult popular in Egypt. Paulus yang tidak mengenal Yesus secara pribadi mempersamakan Yesus dengan figur juru selamat penganut Helenis seperti Osiris, Tuhan yang mati dan bangkit kembali dalam kultus dewa Isis yang populer di Mesir. Begitu Pak. Jadi Paulus tidak tahu tentang penyalipan Yesus. Paulus tidak tahu tentang bagaimana Yesus sudah kelihatan lagi. Yang Paulus tahu adalah dewa Osiris yang mati dan bangkit kembali di Mesir, dewa Kristus Mitra dari Persia, dan seterusnya dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi dalam pembahasan kita selanjutnya dengan topik kebangkitan dan kitab suci. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.